Kau layakkan kami Tuhan, layakkan setiap pujian kami Tuhan, sehingga menyenangkan hati-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku. Ini kerinduan kami Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita mau akui Tuhan kekuatan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan
katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, kami mau membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan melewati sepanjang minggu ini, dan kita boleh ada sampai dengan saat ini dalam keadaan dipelihara Tuhan, dalam keadaan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai hidup dalam kelimpahan. Mari kita akan lanjutkan pelajaran ini. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Ayat ini akan kita baca bersama-sama, saya dan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk membaca di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. 2 ayat ini akan kita baca bersama-sama. Ya, yang sudah siap? Oke, mari bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, sama seperti seorang ayah supaya anaknya sukses, maka ayah itu tentu sebagai seorang bapak, ayah akan berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan mimpi dari anaknya yang hidup dalam sukses, baik sukses studi maupun sukses berkarya, rumah tangga, dan lain sebagainya. Tentu tidak tinggal diam. Demikian juga dengan ayat yang baru saja kita membaca, Bapak Ibu. Hidup dalam kelimpahan itu adalah tujuan kita. Sementara prosesnya, Sang Gembala kita yang memberikannya. Ya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, akulah gembala yang baik, yang memelihara domba supaya domba-domba itu hidup dalam kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku gembala yang baik, aku datang untuk memberi mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ternyata tujuan itu tidak, prosesnya tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Ternyata gembala itu berkata demikian, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama seperti seorang ayah yang bekerja keras supaya anaknya sukses. Kita ingin hidup dalam kelimpahan. Dan ternyata Tuhan kita memberikan nyawanya kepada kita, sehingga kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, 2 ayat dalam Yohanes 10 ini berkata, akulah gembala yang baik. Ya. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perkataan ini diulang lagi, Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Saya nonton YouTube Bapak Ibu ya, di akhir-akhir ini bagaimana kekristenan diserang oleh siapa itu yang anak muda itu ya, seorang pemuda yang begitu cerdas sekali Bapak Ibu. Dia bisa mengotak-ngatik, mengaburkan pengenalan kita akan Kristus. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan, akar pondasi Bapak Ibu lemah, maka akan mudah hanyut. Ya. Dengan bahasa yang begitu mudah dicerna, dengan bahasa yang enak didengar, pemuda ini kemudian bisa menjelaskan perjanjian lama, menjelaskan sejarah, pandai sekali Bapak Ibu. Tapi itu bukan hal yang aneh bagi saya Bapak Ibu. Sejak dulu, ya Injil ini selalu diserang. Dan saya sangat melarang sekali untuk kita menyerang atau membicarakan agama lain. Ya, ini saja tidak mungkin kita bisa sampai seumur hidup kita gali, seumur hidup kita enggak mungkin Bapak Ibu. Selalu aja ada hal yang kurang. Apalagi kemudian kita membicarakan yang lain, enggak Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ini berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Kemudian bagian akhir ini berkata, domba-dombaku mengenal aku. Jadi hidup dalam kelimpahan Bapak Ibu dan Saudaraku karena Dia gembala yang memberikan nyawanya bagi kita. Itu sebenarnya sudah cukup alasan bagi kita, aku hidup dalam kelimpahan. Ya. Secara singkat tadi saya melihat YouTube itu dan berkata, ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan berdoa semalam-malaman, berdoa kepada Allah. Kemudian dia kupas bagaimana mungkin ini katanya Tuhan berdoa, katanya Allah berdoa untuk Allah. Ini udah nggak masuk di akal dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya pengertian pengenalan akan gembala kita yang baik, pengenalan pertama dikatakan begini Bapak Ibu, untuk menguatkan iman kita. Gembalaku menyerahkan nyawanya bagi aku. Itu kuat itu dah. Dia mati untuk aku kok. Gak mungkin kemudian dengan mudahnya saya menjual iman saya untuk sesuatu hal yang lain. Cari coba Bapak Ibu. Tuhan mana yang merelakan dirinya sampai sehina itu? Ya, status Tuhan Yesus itu macam-macam Bapak Ibu. Status Tuhan Yesus, aku diutus Bapa. Apa itu statusnya? Nabi. Status Tuhan Yesus, hamba. Hamba, nabi, Tuhan, Allah. Jadi kalau ada orang mengenal dia nabi, ya kita mengucap syukur sebatas dia mengenal dia nabi. Tapi kita kan enggak begitu Bapak Ibu. Dia bukan hanya sekedar anak manusia. Dia bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan. Segala sesuatu di dalam dia diciptakan dan tidak ada segala sesuatu yang tidak diciptakan tanpa melalui dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kita mengenal dia? Supaya kita merasakan hidup dalam kelimpahan. Ya. Aku gembala yang baik dan aku mengenal dombaku. Ya, dua hal ini kebanggaan kita. Dia memberikan nyawanya untuk aku, satu. Dan yang kedua, dia mengenal aku. Wah, ini menjadi satu hal yang luar biasa dalam hidup kita ini. Allah mengenal aku. Dia Allah gembalaku, mengenal aku. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang terlewatkan dari pandangan Tuhan Bapak Ibu. Jangan merasa ditinggal Tuhan. Jangan merasa Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli. Amin. Tuhan peduli. Dalam jerih lelah Bapak Ibu, Tuhan peduli. Tuhan mengenal kita. Ya.
Dia memberikan nyawanya bagiku. Sehingga kita bisa berkata, bagaimana mungkin aku tidak hidup dalam kelimpahan? Karena nyawa diberikan, karena dikenal. Ini suatu kebahagiaan kita di dunia dikenal Allah. Ya, ini kebahagiaan kita. Dan kemudian kita bahagia di dalam kekekalan karena nyawanya diberikan untuk ditebus. Substitut penggantian, hukum penggantian. Ini unik dalam kekristenan Bapak Ibu. Ya. Seorang pendeta ditanya dalam diskusi itu gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Apa ya? Kok bisa ya? Dia Tuhan kok berdoa untuk... Ya, saya gak tahu akhirnya begitu. Nah kalau saya akan jawab. Lihat konteksnya, lihat masanya. Ya, masanya itu masa yang terbatas. Dia berada di dalam dunia manusia adalah masa yang terbatas. Allah yang tak terbatas masuk ke dalam dunia yang terbatas. Untuk apa? Untuk kembali kepada dunia yang tak terbatas. Nah ketika dalam dunia yang terbatas, dia berdoa untuk Allah Bapa. Ketika dalam dunia tak terbatas, dia tidak berdoa lagi. Tapi hidupnya untuk Allah, untuk kemuliaan. Harus dilihat Bapak Ibu dan Saudaraku. Nah ini harus kita kenal dia. Ya, saya hidup dalam kelimpahan, amin. Karena saya sudah ditebus. Diberikan jaminan kebahagiaan di dalam kekekalan. Dan sekarang kita hidup dalam dunia, kita dikenal oleh dia. Wah, aku hidup dalam kelimpahan. Jadi bagaimana mungkin tidak hidup dalam kelimpahan? Sehingga respon kita adalah mengucap syukur yang berlimpah seperti dia memberikan hidup dalam kelimpahan. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pastikan ini Bapak Ibu. Ya, pastikan dalam hidup kita. Aku dikenal oleh Allah. Ya, Allah itu maha tahu, tapi bukan berarti kemudian Allah itu menggunakan, aku maha tahu, aku tahu kok, semua manusia tahu. Tapi beda kan? Antara Tuhan tahu dengan Tuhan mengenal, tak beda. Beda kan? Ini kedekatan itu loh Bapak Ibu. Karena kita mengasihi Allah, maka Allah mengenal kita. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena betul-betul kita hidup dalam kelimpahan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, satu pertanyaan yang harus kita pelajari pada sore hari ini. Ini adalah review yang tadi saya katakan ya. Sehingga kita bisa berkata, aku hidup dalam kelimpahan. Tapi kelimpahan apa? Ya kan? Kalau tadi kan abstrak kan? Aku sukses. Aku bahagia, itu abstrak semua. Sehingga setiap orang kalau ditanya, kenapa kamu bahagia? Punya alasan sendiri-sendiri untuk berkata aku bahagia. Kenapa kau sukses? Punya alasan sendiri-sendiri untuk berkata aku sukses. Sama, kita hidup dalam kelimpahan. Dalam hal apa? Ya kan? Sama dengan itu. Ini sehingga kita berkata, saya hidup dalam kelimpahan, dalam hal apa kita berkelimpahan? Di samping dua hal tadi Bapak Ibu, kita diberi nyawa oleh Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Sekarang coba kita lebih spesifik lagi. Aku hidup dalam kelimpahan, dalam hal apa aku hidup dalam kelimpahan? Konotasinya tadi, Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 tadi berkata, kenapa? Karena dia adalah gembala. Gembala yang baik itu ketika ada serangan untuk domba-dombanya bukannya lari. Tapi kemudian dia
memberikan nyawanya. Dia lindungi domba-dombanya. Dalam hal apa kita dalam kelimpahan ini? Nah, coba. Jadi konteksnya adalah akulah gembala yang baik. Kita buka dalam Mazmur, ayat yang cukup populer. Tapi kita pelajari Bapak Ibu ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita berlimpah karena kita punya gembala yang baik. Amin Bapak Ibu. Kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan yang pertama Bapak Ibu. Kelimpahan yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Artinya hidup dalam kelimpahan. Aku enggak kurang. Bukan hanya kelimpahan di dalam damai sejahtera, bukan hanya kelimpahan di dalam sukacita, tapi Tuhan pelihara. Jasmani Bapak Ibu Tuhan pelihara. Ada yang pernah kelaparan? Bapak Ibu? Oh ada Pak, tapi konotasi kelaparan itu dalam jangka panjang. Kelaparan itu. Ya. Daud minta roti kepada Nabal itu bukan dalam konteks kelaparan. Ya, karena Daud kalau kelaparan itu berhari-hari sepanjang waktu kita hidup dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak pernah melihat anak Tuhan yang dibiarkan Tuhan hidup dalam kelaparan. Saya serius Bapak Ibu. Sesulit-sulitnya dia pasti hidup bisa makan. Dipelihara Tuhan. Ya. Tidak minta-minta. Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat ya, anak Tuhan meminta-minta. Itu jangka panjang, ya konotasinya jangka panjang, nggak pernah minta-minta. Daud sendiri pernah minta kepada Nabal, tapi itu bukan dalam jangka panjang. Jadi benar-benar hidup dalam kelimpahan itu karena pemeliharaan gembala yang baik yang memelihara secara jasmani kita. Caranya bagaimana? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memberikan aku air yang tenang. Semuanya berbicara makanan, semuanya berbicara minuman yang menyegarkan jiwa kita, yang menyegarkan jasmani kita. Saya yakin nggak ada Bapak Ibu yang dalam jangka panjang kekurangan. Enggak. Selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya, senengnya kalau jadi anak Tuhan itu gitu ya, senengnya. Iya, pas-pasan itu enak loh, hidup pas-pasan itu. Butuh ini pas ada berkat, butuh ini pas ada berkat ya, butuh ini ada aja. Saya seneng kalau udah bertemu dengan anak Tuhan itu yang usaha. Gimana usahamu? Ada aja Pak Pendeta. Nah, kata-kata ada aja itu.
Ya, kemarin waktu saya ke Bogor juga begitu. Ada aja Pak Pendeta, berkat Tuhan itu ada aja. Walaupun nggak banyak, tapi ada aja. Yang beli 1, 2, 3, puji Tuhan, untung ada aja. Nah, hidup pas-pasan dalam pengertian kita butuh, kita minta kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Sehingga doa Bapa kami yang setiap minggu kita katakan, beri kami makanan kami yang secukupnya hari ini Tuhan. Dan terbukti kan Tuhan pelihara. Amin Bapak Ibu. Terbukti Tuhan pelihara. Jadi ini adalah kelimpahan. Yang kedua Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang ketiga berkata demikian. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya kan? Pertama berbicara tentang jasmani. Ya. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan sekarang yang kedua berbicara tentang hal yang lebih dalam. Yang pertama tubuh kita dipelihara. Yang kedua jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Beberapa waktu yang lalu saya kedatangan remaja putri tetangga Bapak Ibu. Saya dengan istri saya lagi di rumah, kemudian ada remaja putri tetangga. Dia katakan kepada kami, ada waktu Pak Pendeta? Ya ada, gimana? Boleh saya bicara? Oh boleh. Ya, dan masuk. Dan ternyata dia itu mengalami keresahan batin. Keresahan batin. Karena dia bisa melihat dunia gaib. Dia bisa melihat setan. Dia bisa melihat gondruwo gitu ya. Dia bisa melihat kuntilanak, dia bisa melihat jin, bisa melihat apa saja sehingga dia hidupnya merasa takut. Dan kemudian dia cerita kepada kami, saya sudah didoakan Pak, tapi ternyata enggak. Saya tetap hidup dalam ketakutan. Saya enggak bisa tidur loh Pak Pendeta. Karena saya bisa melihat apa aja gitu. Wah, karunia itu saya bilang gitu. Saya aja pengen lihat setan gak ketemu-ketemu. Saya pengen lihat itu. Gak bisa-bisa, kamu bisa. Wah jangan Pak Pendeta. Wah saya takut sekali. Terus bagaimana saya bilang gitu. Kemudian kami ngobrol-ngobrol. Kamu mau saya doakan? Mau Pak Pendeta, mau. Saya punya Tuhan yang hebat, kamu percaya bahwa Tuhan saya yang bernama Yesus Kristus bisa melepaskan kamu? Ya, aku percaya Pak Pendeta. Kemudian kami berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia dalam keadaan sekarang, ya kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan dia. Dan saya katakan, aduh puji Tuhan Pak Pendeta, saya sekarang hidup dalam keadaan tenang, jiwaku segar. Coba Bapak Ibu. Masihkah kita ragu bahwa dalam Yesus kita memiliki kesegaran jiwa? Jangan kemudian kita berkata, aku putus asa, aku galau. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Gembala yang baik. Ya, dia menyegarkan jiwaku. Dan kami kemudian berdoa. Dia berdoa, istri saya mendampingi dia, saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan, penglihatan-penglihatan yang mengganggu anak ini, kami patahkan di dalam kuasa nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia katakan, amin. Kami bersyukur kepada Tuhan. Beda Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah. Dia gembala yang baik yang membuat jiwa kita segar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, tampilkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang punya jiwa yang segar.
Karena kita punya gembala yang baik, yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, yang sudah mengenal kita, sehingga kita tampil dengan keadaan yang seperti orang yang penuh dengan sukacita. Tunjukkan bahwa kita ini, jiwa kita segar Bapak Ibu. Jangan kemudian kita ketemu orang, ya ginilah Pak Pendeta, gak ada semangat. Enggak Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang hebat. Dia yang memberikan kepada kita, menyegarkan jiwa kita, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam hal apa kita hidup dalam kelimpahan, kita diberikan oleh Tuhan hidup dalam kecukupan secara jasmani. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan pasti memberikan kepada kita Bapak Ibu. Kita dikenal oleh Tuhan. Kita dikenal oleh Tuhan. Dan yang kedua, Dia menyegarkan jiwaku. Hiduplah dalam limpah ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan. Ya. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang kalau sudah kering tulangnya, ya jalan udah, ya saya sih bukan, kalau saya jalannya memang jalan bukan karena kering tulang Bapak Ibu, karena memang hari-hari terakhir ini saya agak sedikit sakit pada bagian ini, bekas kecelakaan dulu ya, waduh sakit. Tapi bukan berarti kemudian saya kering tulang. Orang yang kering tulang nggak ada semangat gitu, ketemu sama orang udah nggak bergairah, ya kan? Nggak bergairah, tapi tunjukkan gairah kita. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudaraku, akulah gembala yang baik. Ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekarang kan lembah kekelaman ya. Beras naik mahal, berapa beras sekilo sekarang? 18.000, 19.000, ada yang 20.000, itu ditulis di, ini belum pernah terjadi. Ini luar biasa dalam dunia perberasan Indonesia. Wah, tulisan itu berkata 20.000, bagaimana Mbak Vera, bagaimana Mas Tio, bagaimana Mbak Cici usaha kuliner. Seperti dalam lembah kekelaman itu. Seperti dalam lembah kekelaman. Ya. Ya kita kurangilah makan nasi. Ya iyalah, kalau memang nasi mahal, kita bisa makan singkong, ya, kita bisa makan ubi, ya, makan cukup satu hari satu kali, ya, pagi makan buah bolehlah, ya, pisang, udah. Gitu. Buktinya saya Bapak Ibu, pagi saya nggak pernah makan, udah berapa tahun saya lakukan hal itu. Ya, ada pisang, makan pisang, ada jeruk, kami makan jeruk, udah. Sampai dengan siang kemudian baru makan. Malam, ya kalau pas kita makan bareng-bareng saya makan. Kalau enggak ya saya hanya nyemil. Sehingga kalau kita punya stok beras misalkan 5 kilo, kita bisa sampai 3-4 bulan. 5 kilo loh, 3-4 bulan. Kadang-kadang sampai ada kutunya itu. Ya untung ini canggih nih, ini cewek ini gitu. Wah, ada kutunya, wah peras-peras kutunya sampai hilang ya, dan dimasak. Saking lamanya. Jadi dalam lembah kekelaman gak usah takut, Tuhan pelihara. Amin. Dalam lembah kekelaman tidak perlu takut. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Janji Tuhan yang menghibur kita. Kekuatan Tuhan yang menghibur kita. Dahsyat Tuhan kita. Ini hidup dalam kelimpahan kita. Hidup dalam kelimpahan.
Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian akhir, coba kita lihat ya, di bagian akhir luar biasa ini. Kenapa kita hidup dalam kelimpahan? Akulah gembala yang baik. Ya, tidak takut bahaya, dalam keadaan damai. Ketika harus melewati kekelaman, penuh dengan sukacita karena tidak takut bahaya, itu kita tuh happy aja, seneng aja lah. Ya, kemudian kita lihat ya, menyediakan hidangan di lawanku artinya apa Bapak Ibu? Tidak dipermalukan Tuhan. Saya tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saya sangat yakin Tuhan tidak pernah mempermalukan kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan hanya menyediakan hidangan ya. Artinya apa? Ini kan satu ungkapan apa ya? Ungkapan saya semacam peribahasa lah, apa itu ya? Puitis, bahasa puitis. Tapi artinya di sini Bapak Ibu, tidak pernah dipermalukan mereka yang percaya kepada Tuhan, tidak pernah dipermalukan. Tidak pernah dipermalukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur ayat yang ke-6 berkata, kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adalah kesimpulan dari kasih Allah yang membuat kita hidup dalam kelimpahan, yaitu kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Yang mana? Yang tadi Bapak Ibu, dipelihara secara jasmani, disegarkan jiwa kita, ketika kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, ya, tidak pernah dipermalukan, ketika kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita hidup dalam kelimpahan, amin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, dikenal Tuhan, kita pasti hidup dalam kelimpahan sebab Tuhan kita, Tuhan yang begitu hebat, begitu mengasihi kita, Allah yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera sukacita. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa, ya Bapa, buat anak-anak-Mu yang beribadah baik secara online maupun secara onsite di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya. Sebagai karyawan kami percaya Engkau memberkati perusahaan di mana anak-anak-Mu ini bekerja. Sehingga menjadi berkat. Engkau memberkati di dalam sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau juga memberkati dalam keluarganya. Demikian juga dengan keluarga besarnya, anak, cucu, menantu dimanapun berada, ada di dalam berkat Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Sebaliknya Tuhan, Engkau pakai anak-Mu ini menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, sukarela, persembahan persepuluhan. Engkau memberkati dan Engkau kuduskan persembahan ini Tuhan. Untuk menjadikan alat bagi kemuliaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat segala berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Bapa, terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati.